Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu kampus yang dalam konteks pendidikan mengatakan sebagai kampus inklusif terbuka untuk banyak umum oleh UNJ, Universitas Negeri Jakarta yang ada di Lamongan. Salah satu buktinya bahwa di sana yang menjadi mahasiswa bukan hanya orang-orang seperti kita, secara fisik itu lengkap, pendengaran, mata, ya seperti kita bisa mendengarkan, bisa membaca dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara kita yang secara fisik itu tidak lengkap, ada yang kursi roda, ada yang mata buta, ada yang tuli dan lain sebagainya. Begitu banyak mahasiswa dengan keterbatasan atau berkebutuhan khusus ini. Dan bagi kita, kalau seorang yang cacat sejak lahir, bisa dikatakan sulit untuk bisa baik itu tuli, baik itu tidak bisa berbicara, ataupun juga seorang yang buta. Karena itu ketika kita tadi mendengarkan kisah orang buta yang mengalami kebutaan itu sejak lahir, di bagian lain dalam Injil tadi menjelaskan bahwa ketika para Farisi bertanya kepada orang tuanya tentang hakikat atau identitas dari anak ini, dia mengatakan, betul, inilah anak kami yang kami kenal, dia ini buta sejak lahir, tapi kami tidak tahu kenapa dia sampai akhirnya bisa melihat. Tanyakan saja pada ini. Itu jawaban dari orang tua. Bagi kita secara manusiawi, seorang yang buta sejak lahir itu akan sulit untuk melihat kembali, kecuali kalau mereka yang mungkin kena katarak, ketika dioperasi pada akhirnya bisa melihat. Karena itu bagi si buta, apa yang dialaminya itu adalah sebuah mujizat. Mungkin dalam dirinya tidak ada harapan bahwa dia akan bisa melihat, sekalipun dia punya kerinduan untuk bisa melihat. Tapi karena dia mengalami butanya sejak lahir, maka dikatakan itu tidak mungkin. Namun ketika dia mengalami sebuah pengalaman di mana seorang yang dia tidak kenal, dia menyebut dia saja, tapi dia tidak tahu siapa itu, berjumpa dengan dia dengan penuh belas kasih, meludahi itu dalam Injil, meludahi tanah, lalu dioleskan tanah itu, lalu disimpan pada matanya, pada akhirnya dia bisa melihat. Dia katakan, yang saya tahu adalah dia meludahi tanah, dia memelek apa? Dia mengusap mata saya dengan tanah, lalu dia menyuruh saya untuk memasukkan mata di siwa. Itu yang saya tahu. Tapi pada akhirnya saya bisa melihat. Karena itu ketika dia bertemu Yesus, apa yang dikatakannya? Siapa dia Tuhan? Supaya saya percaya kepada dia. Lalu Yesus menunjukkan diri, ketika engkau melihat dan saat ini sedang berbicara denganmu, dia itu. Lalu dia katakan, saya melihat. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, orang buta dalam refleksi teologisnya itu adalah identitas manusia yang berada dalam keadaan rapuh. Seorang yang mungkin tertutup dari harapan. Seorang yang mungkin dengan situasi keadaan yang ada dalam dirinya membuat dia menjadi putus asa dalam hidupnya. Tapi bahwa ingat, kejadian yang dialami si buta ini adalah pada hari Sabat. Hari Sabat dalam agama Yahudi disebut sebagai hari yang suci, hari yang kudus. Oleh sebab itu tidak boleh ada kegiatan apapun, tidak boleh ke kebun lah, tidak boleh berbuat A, B, dan C. Semua orang fokus masuk ke dalam rumah ibadah, mendengar dan merefleksikan hukum Taurat itu yang dipimpin oleh imam-imam. Itu adalah identitas dari hari Sabat, hari yang kudus, hari yang suci. Dan kejadian si buta pada akhirnya mengalami mujizat itu pada hari kudus. Dalam konteks kita sebagai orang beriman,
Hari Sabat disamakan dengan hari Minggu, hari di mana kita merayakan Kristus yang berjumpa secara langsung kepada kita semua. Kita ini mungkin adalah orang buta secara batin dengan berbagai pengalaman kita. Bukan hanya Bapak-Bapak semuanya, saudara-saudara saya di sini, kami juga yang di luar juga punya pengalaman buta itu. Ketika berada dalam putus asa dengan berbagai masalah yang betul-betul mengganggu kenyamanan hidup. Semua keluarga, semua orang di luar sana juga mengalami yang sama. Bentuknya berbeda-beda, kelihatan hal. Bahkan ada seorang pernah bercerita kepada saya yang mengatakan, "Bro, saya hampir meninggalkan Katolik karena putus asa yang terjadi dalam hidup." Tapi bahwa ya, ada orang yang menemukan saya, dan pada akhirnya saya menemukan jalan, dan jalan itu ada pada Kristus itu. Bahkan ada yang ingin mengakhiri karena putus asa, tapi dia menemukan jalan yang terbaik dalam Tuhan. Khususnya dia katakan melalui Ekaristi. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paulus dalam suratnya dalam bacaan kedua kepada jemaat Efesus mengatakan bahwa ketika kita hidup dalam terang, hati kita akan penuh dengan terang itu. Tapi apabila hati kita berada dalam kegelapan, kita berada dalam kegelapan tanpa pengharapan sedikit pun, maka dengan demikian hati kita juga berada dalam kegelapan. Oleh sebab itu, mari kita memandang Tuhan, mari kita memandang Kristus yang senantiasa mencintai kita apapun keadaan kita, apapun situasi yang ada dalam hidup kita. Karena mujizat itu terjadi apabila kita memilikinya akan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Tuhan, dekatlah pada orang-orang yang berseru kepadamu, dan lindungilah dengan murah hati semua orang yang menaruh harapannya pada belas kasih, supaya mereka senantiasa dapat setia dalam cara hidup yang lurus, dan semoga setelah keperluan di dunia ini tercukupi, selanjutnya mereka akan memperoleh warisan abadi sesuai dengan janji-janji-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga kita sekalian, keluarga kita di mana saja mereka berada, semua orang yang kita janjikan bahwa kita, kegiatan kita di tempat ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidup. Syukur kepada Allah.